Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke prediksi TKA 01, halaman 82. Halaman 82. Sudah ya? Sudah ketemu? Oh, di soal-soal prediksi TKA 01 ini, macam soalnya itu mirip dengan eh, paket-paket soal sebelumnya. Di zona latihan TKA 1 dan 2 mirip, hanya soalnya lain, tetapi bentuknya mirip. Yang dibahas tiap soalnya hampir sama. Kita mulai, kita ke nomor satu. Kita ke nomor satu, 13 anak yang sudah gabung. Oke, kita ke nomor satu. Nomor satu ini, lihat perintah soalnya. Kita diminta apa ini? Kita diminta menemukan masalah yang dihadapi oleh Anita. Nah, masalah di sini ada cerita fiksi, ada teks fiksi yang dituliskan. Nah, tokohnya bernama Anita. Nah, kalian diminta mencari masalah yang dihadapi oleh Anita. Nah, kalau pelajaran kemarin kita membicarakan masalah ini adalah konflik. Nah, konflik dalam cerita. Pak Agus sampaikan bahwa konflik itu sama dengan masalah. Satu hal lagi, satu hal lagi, pengertian konflik selain masalah yang mungkin lebih mudah kalian pahami daripada yang Pak Guru sampaikan sebelumnya. Konflik adalah pertentangan. Konflik itu bisa berarti masalah, bisa berarti pertentangan. Nah, mungkin istilah pertentangan ini bagi kalian lebih mudah dipahami. Pertentangan itu bisa dialami oleh satu orang tokoh saja dalam cerita itu. Biasanya kalau dialami oleh seorang tokoh saja, itu melibatkan pertentangan batin, pertentangan pikiran, pertentangan batin. Nah, tapi pertentangan atau konflik atau masalah itu juga bisa dialami oleh dua orang tokoh atau lebih. Nah, kalau dialami oleh dua orang tokoh atau lebih, itu sudah bukan konflik batin lagi, konflik yang lain lagi. Nah, kalian diminta menemukan konflik. Coba kita baca. Kita baca dengan cermat ya. Sepatu rusak, bagaimana aku perbaikinya? Fisiknya. Anita kembali berjalan. Kemudian terbelalak melihat sepatu yang dipajang dalam etalase toko Pak Udin. Indah sekali, seperti sepatu Caca. Pak Udin mengawasi Anita. Kamu ingin sepatu itu? Harganya 90.000. Anita menunduk sedih. Mahal sekali. Ibunya tidak akan mampu membelinya. Ibunya juga perlu berobat. Anita berpikir akan menabung. Nah, pertentangan atau konflik atau masalah yang dihadapi Anita. Apa kira-kira? Pengen sepatu, tapi nggak ada uang. Nah, berarti yang mana ini? Kehilangan sepatu? Bukan ya. Tidak diizinkan beli sepatu baru? Bukan ya. Ingin beli sepatu, tapi tidak mampu. Barangkali yang ini yang C. Lihat dulu yang D. Tidak bisa memperbaiki sepatu. Oh, ternyata jawabannya yang C. Tadi masalah atau konflik atau pertentangannya adalah pertentangan batin pada diri Anita. Di mana Anita sepatunya rusak, tidak bisa memperbaiki, sudah tidak bisa diperbaiki sepatunya, ingin sepatu baru. Tapi Anita belum punya uang. Ibunya nggak akan mau beli karena ibunya lagi sakit, butuh pengobatan, butuh beli obat, butuh berobat. Itu ya. Oke.
Lanjut. Nomor 2, nilai moral. Dari cerita tadi, nilai moral. Pak, yang A tadi apa jawabannya? Nah, kita lihat. Mintalah bantuan teman jika ingin sesuatu. Bukan ya. Jangan memaksakan keinginan jika tak punya uang. Mungkin yang B ya. Coba lihat yang C dan D. Belilah barang meski mahal. Bukan ya. Tidak perlu memakai sepatu saat sekolah. Bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jangan memaksakan keinginan jika tak punya uang. Tadi kan Anita mau nabung dulu kan, berpikir untuk menabung kan. Jadi menunda keinginan. Anita berusaha menunda keinginan untuk membeli sesuatu dengan cara menabung dulu. Jadi pesan moralnya adalah atau apa ya, pesan moral atau amanatnya adalah jangan memaksakan keinginan jika tak punya uang. Oh, berikut, berikut. Pilihan ganda kompleks, pilihan lebih dari satu berarti. Kalian diminta menentukan, tentukan majas dalam kutipan. Oke, di kutipan ini ada majas. Nah, kalian diminta menentukan majasnya apa saja ini. Oke, kita lihat ya. Langit pagi masih seperti malam. Seperti malam, perhatikan. Kata seperti malam. Raja langit masih enggan membuka matanya. Namun Karyo telah siap untuk bekerja. Raja langit. Ada kata seperti dan ada raja langit. Nah, ini ada dua majas di sini. Yang satu digambarkan atau dituliskan dengan kata seperti, yang kedua ada kata raja langit. Nah, ini yang seperti ini yang pakai kata seperti ini majas apa nih? Yang pakai kata seperti itu majas simile itu. Majas simile. Terus yang Raja Langit ini metafora. Kita lihat sebentar teorinya ya. Kita lihat sebentar teorinya. Nih, majas simile. Majas simile merupakan majas yang membandingkan dua hal yang berbeda, tapi disamakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Berikut contohnya. Bagaikan bulan kesiangan, umpama kucing di hatiku selaksana air dengan minyak. Nyalakanlah semangat serupa Dian nan tak kunjung padam. Serupa, bersahabatlah ibarat samudra. Baik kata bagaikan, umpama, laksana, serupa, ibarat, seperti, dan sebagainya. Itu majas simile. Kemudian, majas metafora. Metafora juga membandingkan dua hal yang memiliki kemiripan sifat, tetapi tanpa menggunakan kata penghubung. Pustaka itu gudangnya ilmu. Kesabaran adalah bumi. Bumi. Kesadaran adalah matahari. Keberanian menjelma kata-kata. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Dewi Malam telah keluar. Dewi Malam telah keluar dari keraduannya. Nah, berarti ini ada kata Raja Langit, ini adalah majas metafora. Karena ada kata Raja Langit ya, di tadi Raja Langit ini. Ada kata Raja Langit ini metafora. Kemudian langit pagi masih seperti malam. Seperti malam itu simile. Oke, berikut nomor 4. Kalian diminta mencari makna kata bahari itu sama dengan kata apa. Nah, ini dua kata berbeda memiliki makna yang sama.
Dua kata yang berbeda memiliki makna yang sama. Artinya kalian diminta mencari sinonim kata bahari. Apakah ada di ini di bacaannya? Sebetulnya kalau kalian sudah tahu bahari itu maksudnya apa, kalian nggak perlu baca teksnya. Bahari itu artinya laut. Bahari itu artinya laut. Coba kita lihat di teksnya ada tidak yang menuntun bahwa bahari itu pengertian laut. Wah, Belitung memiliki keindahan pantai yang memukau. Tempat ini wajib dikunjungi, terutama bagi para pecinta alam dan wisata bahari. Oh, ada penuntunnya, ada penuntunnya. Pantai ya ini ya, Belitung memiliki keindahan pantai. Tempat ini wajib dikunjungi, terutama bagi para pecinta alam dan wisata bahari. Wisata bahari itu wisata laut, wisata air. Wisata air, wisata laut, maksudnya pantai. Kata bahari bermakna sama dengan kata laut. Ini yang perlu kalian ingat, perlu kalian catat apa sinonim. Sinonim kata bahari itu laut, sinonim kata laut itu bahari. Jadi kalau kalian sudah tahu maknanya, kalian nggak perlu baca ini, nggak perlu baca teksnya sehingga nanti waktu kalian tidak terbuang. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Informasi yang paling banyak dijelaskan dalam teks. Apakah rute menuju Raja Ampat, apakah keindahan Raja Ampat, dan sebenarnya kita lihat teksnya. Nah, saat kita membaca teks ini, kita akan mencari permintaan soalnya, akan mencari informasi yang paling banyak dijelaskan. Nanti menjelaskan apa teksnya yang paling banyak. Kita baca ya. Raja Ampat adalah tempat paling indah di Papua Barat. Untuk sampai di sini, kita harus menuju kota Sorong. Nah, ini sudah rute ya, menunjukkan rute ya. Untuk sampai di sini kita harus menuju kota Sorong. Banyak wisatawan menggunakan penerbangan untuk sampai ke sana. Pakai penerbangan tentunya. Setelah tiba di Sorong, kita dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kapal cepat. Oke, tadi pakai pesawat, kita harus menuju kota Sorong dulu ya. Pakai pesawat, kemudian naik kapal. Kapal ini berlayar 2 kali sehari. Tujuannya adalah Waisai. Oke, kapal tujuannya Waisai, pusat dari Raja Ampat. Perjalanan air ini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Rutenya dari Pelabuhan Sorong hingga Pelabuhan Waisai. Nah, informasi yang paling banyak dijelaskan, apakah rutenya? Rute tahu rute enggak? Rute itu apa? Tempat yang dilalui untuk sampai ke suatu tujuan. Itu namanya rute. Apakah membahas tentang rute yang terbanyak, ataukah yang terbanyak itu membahas keindahan Raja Ampatnya, ataukah aktivitas wisatawan selama di Raja Ampat? Nggak ada yang mengatakan aktivitas ya. Atau D, jenis transportasi yang ada di Raja Ampat. Mana yang paling banyak dijelaskan? Yang paling banyak dijelaskan adalah rutenya. Rute menuju Raja Ampat. Nah, harus melalui kota Sorong, harus menuju kota Sorong dulu, terus pakai penerbangan, pakai pesawat. Setelah pakai pesawat tiba di Sorong, kemudian naik kapal. Terus naik kapal itu tujuannya Waisai. Nah, Waisai itu bisa tersampat. Terus perjalanan air ini yang pakai kapal itu butuh waktu sampai 2-3 jam. Rutenya dari Pelabuhan Sorong hingga Pelabuhan Waisai. Tuh, jadi informasi yang paling banyak dijelaskan dalam teks adalah rute menuju Raja Ampat. Bisa dilihat di sini ya yang dijelaskan paling banyak apa. Kalian baca dengan cermat, dengan seksama. Hampir semuanya ini, dari bacaan ini hampir semuanya menjelaskan tentang rute. Baik menuju kota mana saja, kemudian harus naik apa,
kemudian berapa lama, tujuan akhirnya mana, itu yang dibahas di paragraf ini. Semua itu membahas tentang rutenya. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kalian diminta menentukan mana yang fakta, mana yang opini. Masih ingat ya, fakta itu sesuatu yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang bisa dibuktikan, ada buktinya sesuai kenyataan. Opini itu pendapat. Nah, cirinya pendapat itu untuk tiap-tiap orang nggak sama, bisa beda-beda. Nah, dan nggak bisa dibuktikan opini itu. Coba kita cek satu-satu ya. Raja Ampat adalah tempat paling indah di Papua Barat. Nah, ini fakta opini. Fakta atau opini ini paling indah. Ini adalah opini karena nggak semua orang menganggap tempat itu indah. Mungkin ada juga orang yang mengatakan, wah begitu indah, biasa saja. Nah, karena ini menurut masing-masing orang berbeda, Raja Ampat itu ada yang mengatakan indah, ada yang mengatakan nggak indah, biasa saja, maka ini merupakan opini. Ya, pendapat. Pernyataan pertama opini ya. Pernyataan kedua, untuk sampai ke Raja Ampat, wisatawan harus ke kota Sorong dulu. Tadi menurut paragraf tadi harus melalui kota Sorong dulu. Ini fakta atau opini? Ini fakta. Ini fakta. Karena betul seperti itu. Terus pernyataan yang ketiga, kapal cepat dari Sorong ke Waisai berlayar 2 kali sehari. Ini fakta. Fakta memang berlayar 2 kali sehari. Itu masing-masing orang sama. Pemahamannya sama, emang 2 kali sehari. Jadi ini fakta. Terus pernyataan yang keempat, perjalanan laut dari Sorong ke Waisai butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Ini fakta ya. Nah, ada data seperti ini, ada data seperti ini, berarti ini fakta. Datanya berupa waktu 2 sampai 3 jam. Kalau yang pernyataan yang di atasnya, kapal cepat dari Sorong ke Waisai berlayar 2 kali sehari. Ini juga fakta, ada datanya. Datanya adalah 2 kali sehari. Terus pernyataan yang di atasnya lagi, pernyataan kedua tadi, untuk sampai ke Raja Ampat, wisatawan harus ke kota Sorong dulu. Ini fakta. Ada datanya. Datanya adalah wisatawan harus ke kota Sorong dulu kalau mau ke Raja Ampat. Udah ini nggak sulit, nggak sulit, mudah. Oke, nomor 7. Nomor 7. Kalian diminta melengkapi tabel berdasarkan data yang diuraikan. Ini sangat mudah. Hanya mengganti atau merubah cara penyajian data. Dari data dalam bentuk uraian, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Ini yang di data uraian ini adalah beberapa benih, menerangkan beberapa benih dan harganya. Kalian diminta untuk menyalin ke sini, ke tabel ini. Ini nggak sulit. Kuncinya yang penting kalian teliti. Nah, coba sekelas kita baca ya. Koperasi Tani Mulia menyediakan berbagai benih tanaman. Benih tersebut antara lain bayam, sawi, kacang panjang, terong, jagung. Benih bayam 10.000. 10.000, bayam 10.000. Ini sudah ada ya. Benih sawi 15.000. 15.000 berarti nomor 1 sawi. Nomor 1 sawi. Terus benih kacang panjang 2.000. Nomor 3 2.000. Nomor 1 sawi. Nomor 3 2.000. Oh, 2.000 lebih murah dari harga benih bayam. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf.
Benih kacang panjang 2.000 lebih murah dari harga benih bayam. Bayam tadi berapa? Bayam 10.000, berarti nomor 3 ini 8.000. Nomor 1 sawi, nomor 3 8.000, nomor 2-nya apa ini? Harga benih terong setengah harga benih kacang panjang. Kacang panjang berapa? Harga kacang panjang 8.000 ya tadi ya. 8.000. Berarti nomor 2 ini terong. Nomor 1 sawi, 2 terong, nomor 3 8.000. Kalian bacanya harus teliti ya sampai selesai kalimatnya ya. Jangan sampai ketipu kayak Pak Guru tadi. Benih kacang panjang 2.000 Pak Guru tadi. Nah, ternyata setelah kalimat diselesaikan, benih kacang panjang 2.000 lebih murah dari harga benih bayam. Nah, bayam 10.000. Artinya benih kacang panjang itu 8.000. Jangan sampai tertipu kayak Pak Guru lagi tadi. Kalimatnya dibaca sampai selesai. Setiap data ini kalimatnya kalian baca sampai selesai. Jangan sampai tertipu kayak Pak Guru tadi. Karena tergesa-gesa. Oke. Sawi. Apa tadi? Sawi 8.000. Nomor 1 sawi, nomor C tadi, nomor 3 tadi 8.000 ya. Nomor 2 terong. Jawabannya yang D. Oke, mudah-mudahan nggak bingung. Kayak gitu. Yang penting tiap kalimatnya kalian baca sampai selesai. Jangan tergesa-gesa seperti Pak Guru tadi. Ini contoh yang salah itu. Mudah ya. Nomor 8. Makna istilah agraris. Agraris itu kegiatan pertanian. Kegiatan mengenai pertanian sebetulnya. Kalau kalian paham maknanya ini, kalian nggak perlu baca teksnya. Kalian nggak perlu baca teksnya sehingga mengingat lagu. Jadi ini harus kalian catat juga. Agraris itu maknanya adalah hal mengenai pertanian. Kalian catat, kalian ingat-ingat. Makna kata agraris itu sama dengan makna eh, hal mengenai pertanian. Coba sekelas kita baca ya teksnya ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Masyarakat desa memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengolah lahan untuk pertanian maupun perkebunan. Dengan begitu, perekonomian dapat berjalan. Makna kata agraris adalah hal mengenai pertanian. Ini kan bahas pertanian ini. Oke, mudah. Sangat mudah. Itu makna kata. Kalian catat, kalian ingat. Agraris itu artinya pertanian. Indonesia negara agraris. Negara agraris itu negara yang perekonomiannya itu ditopang oleh kegiatan pertanian. Makanya bisa disebut sebagai negara agraris. Saya ulang, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena kegiatan ekonominya itu ditopang dari kegiatan pertanian. Seperti itu. Jadi banyak negara yang termasuk negara agraris. Negara-negara yang perekonomiannya itu didominasi atau dominan atau paling banyak itu atau yang paling diandalkan adalah kegiatan pertanian. Sektor pertanian itu namanya negara agraris. Thailand juga negara agraris, pertaniannya maju Thailand itu. Oke, lanjut ya, nomor 9. Ngopo, suruh ngapain nih? Oh, perbaikan kata tidak baku. Ada kata yang tidak baku di teks itu. Ada kata yang tidak baku dalam teks ini. Kita lihat. Banyak pengendara motor tidak memakai helmet. Mereka tidak peduli dengan keamanan saat berkendara. Akibatnya mereka ditahan polisi. Ada kata helmet, peduli, berkendara. Nah, itu kata bakunya apa saja? Tiga kata itu. Penulisannya bagaimana? Nah, itu
Kalau kalian mencari apa kata baku seperti ini, yang paling mudah kalian bisa membuka KBBI daring. Oke, catat ya. Kalian bisa buka KBBI daring. Nah, bukanya di mana? Kalian buka Google Chrome atau kalian buka eh, aplikasi penambah yang lain, pakai Chrome atau pakai Google atau pakai yang lain, silakan diketik apa KBBI daring. KBBI itu singkatan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Nah, kemudian kalian tuliskan kata yang ingin kalian cari. Misalnya helmet. Nah, kalian tulis helmet, bentuk bakunya seperti apa nanti muncul itu. Terus peduli itu bentuk bakunya seperti apa nanti akan muncul. Berkendara bentuk bakunya seperti apa nanti akan muncul. Nah, sebetulnya kalau kalian punya kamus bahasa Indonesia, kamusnya gede ya, tebal sekali. Tebalnya bisa sekitar 10 sampai 15 cm lah. Kamus besar bahasa Indonesia itu. Nah, tapi kalau bagi kalian itu kurang praktis karena kalau kalau beli yang mahal, eh, dibawanya berat, dicarinya kata-katanya mau dicari ya susah. Sebetulnya di perpustakaan sekolah ada beberapa kamus kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi untuk era sekarang ini kalian sudah pegang HP, lebih mudah mencari pada KBBI daring. Nah, itu lebih lebih mudah, tinggal ngetik katanya, nanti akan muncul bentuk bakunya seperti apa. Nah, ini perlu kalian catat juga. Kemungkinan ini nanti juga bisa keluar di ujian. Helmet peduli berkendara. Nah, ini apa bentuk bakunya itu ada di jawaban A. Helm peduli berkendara. Helmet itu bentuk bakunya helm, peduli itu bentuk bakunya peduli, berkendara itu bentuk bakunya berkendara. Ini kalian catat, kalian ingat, kalian catat, kalian ingat. Semakin kita banyak latihan, semakin banyak kita membuka soal mengenai apa? Mengenai kata baku seperti ini, nanti akan semakin banyak kosakata baku yang kalian kuasai. Dan itu penting supaya kalian nggak bingung lagi. Supaya nanti apapun apa kata baku yang keluar di ujian kalian bisa. Kuncinya kalian semakin banyak berlatih, semakin banyak mengenal kata baku. Kalau mau dihafalkan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah kalian mengenal kata baku sedikit demi sedikit dari latihan soal. Seperti itu. Oke, kita ke nomor 10 ya. Kita ke nomor 10. Pokoknya kita nomor 10 ya diminta ini. Nomor 10. Agar dampak perundungan berkurang, masyarakat sebaiknya bagaimana? Oh, solusi dari perundungan. Supaya kasus perundungan itu, supaya dampak perundungan itu berkurang. Kita baca. Bahaya perundungan sangat besar bagi anak-anak. Terutama, alhamdulillah, terutama korbannya. Mereka akan terus mendapat tekanan dan ejekan. Mereka jadi takut bersosialisasi, takut bergaul maksudnya. Akibatnya mereka mulai menjauhkan diri dari lingkungan, jadi nggak mau bergaul. Nah, dampaknya itu. Nah, agar dampak itu berkurang, yang bisa dilakukan apa?
Apakah dengan mencegah anak bermain dengan orang lain? Kamu nggak boleh main sama anak-anak yang lain. Udah di rumah aja main HP. Nah, misalnya, apakah dengan seperti itu? Atau dengan membiarkan pelaku, maksudnya pelaku perundungan. Kalau ada anak melakukan perundungan, ya biarin saja, apa-apa. Nah, apakah itu solusinya? Atau meminta korban membalas pelaku perundungan. Kalau kamu diejek, hajar aja, pukulin aja, kayak gitu. Atau membuat aturan tegas tentang perundungan. Atau bikin aturan tentang perundungan. Kira-kira yang mana ini? Yang do ya? Yang do. Yang A ini nggak bisa mengurangi dampak perundungan dengan melarang anak bermain dengan orang lain, nggak bisa. Atau pelaku dibiarkan saja, yang B itu nggak mengurangi dampak. Atau yang C, minta korban membalas. Kalau kamu dirundung, kamu di ejek, hajar saja. Enggak, ini nggak mengurangi ini, tidak mengurangi dampak perundungan akibat dari perundungan. Iya, jadi jawabannya yang do. Oke, oke, sampai 10 aja ya. Sampai 10 saja kita sudahi. Nanti kalau terlalu banyak, kalian susah mengingatnya, susah memahaminya. Kalian ulang dari nomor 1 sampai 10, kalian pelajari lagi. Analisisnya kalian ulang lagi. Paham ya? Analisisnya kalian ulang lagi. Supaya kamu ingat terus. Supaya kamu ingat terus. Tidak lupa. Oke. Kalian lanjutkan belajarnya. Kalian lanjutkan. Waktu Zoom-nya sudah hampir habis. Tinggal sebentar. Kita akhiri. Pak Guru mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama. Selamat belajar ya. 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 Ya.